Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Selamat bertemu di program studi Teknologi Pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University. Saat ini kita bertemu dalam mata kuliah ITP 322, Keamanan dan Sanitasi Pangan. Mata kuliah ini adalah satu dari sekian banyak mata kuliah wajib di program studi Teknologi Pangan di IPB University. Nama saya Rati Dewanti Haryadi, saya Guru Besar Mikrobiologi Pangan di IPB University dan koordinator dari mata kuliah ini. Saudara diharapkan untuk mempelajari semua materi yang telah diunggah dalam LMS atau Learning Management System IPB University. Hari ini kita akan mengantarkan Anda ke perkuliahan ITP 322 dengan bahasan tentang pengantar ke keamanan pangan dan sanitasi. Dalam perkuliahan hari ini, kita akan membahas definisi food safety atau keamanan pangan, foodborne diseases atau penyakit bawaan pangan, beban penyakit bawaan pangan, beberapa kejadian luar biasa terkait penyakit bawaan pangan di Indonesia maupun sebagai referensi kita sajikan beberapa data di Amerika Serikat, serta beban ekonomi keamanan pangan. Kita juga akan menyentuh sedikit tentang sanitasi, prinsip-prinsip sanitasi, serta peran dari sanitasi pangan dalam sistem manajemen keamanan pangan di industri. Setelah Anda menyelesaikan topik ini, Anda diharapkan dapat mendefinisikan keamanan pangan dan juga sanitasi pangan, mendeskripsikan beban penyakit bawaan pangan, mendeskripsikan beban ekonomi dari masalah-masalah keamanan pangan, menjabarkan prinsip-prinsip dalam sanitasi pangan, serta menjelaskan sistem manajemen keamanan pangan di tingkat industri. Mari kita mulai dengan definisi keamanan pangan. Keamanan pangan umumnya merujuk pada penanganan, penyiapan, pengolahan, serta penyimpanan pangan dengan cara yang dapat menurunkan resiko bagi seseorang yang mengkonsumsinya dari mengalami penyakit atau keracunan. Dalam Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya untuk mencegah pangan dari 3 jenis cemaran, yakni cemaran biologi, kimia, dan juga benda lain atau bahaya fisik dalam hal ini yang dapat mengganggu kesehatan serta tidak bertentangan dengan keyakinan atau budaya sehingga definisinya sedikit lebih luas. Secara universal dikenal 3 jenis cemaran, kadang-kadang disebut sebagai bahaya atau kontaminan, yakni bahaya kimia, bahaya mikrobiologi atau biologi, serta bahaya fisik. Bahaya kimia dapat berupa racun alami atau toksin alami, dapat berupa juga bahan kimia hasil kegiatan pertanian, cemaran dari lingkungan, cemaran yang dihasilkan selama pengolahan, dan sebagainya. Sementara bahaya biologi dapat mencakup virus, bakteri, kapang penghasil toksin, dan protozoa serta parasit. Sementara itu, bahaya fisik dapat mencakup potongan gelas, potongan kayu, kerikil, dan sebagainya. Mari kita melihat apakah makna dari permasalahan keamanan pangan. WHO pada tahun 2015 menerbitkan hasil kajian mengenai beban penyakit bawaan pangan yang menyimpulkan bahwa setiap tahunnya ada 600 juta penyakit bawaan pangan yang terjadi. Artinya, 1 dari 10 penduduk mengalami sakit karena pangan setiap tahunnya. Dari sejumlah penyakit bawaan tersebut, 420.000 berakhir dengan meninggal dan 40% diantaranya terjadi pada anak-anak yang berusia kurang dari 5 tahun. Jika dihitung kehilangan tahun karena kematian, karena penyakit yang diakibatkan oleh pangan, maka ada 33 juta
tahun yang hilang karena permasalahan keamanan pangan ini. Bagaimanakah gambaran permasalahan keamanan pangan di Indonesia jika dihubungkan dengan kejadian luar biasa penyakit bawaan pangan? Meskipun datanya sangat terbatas, akan tetapi dapat kita lihat dari histogram berikut bahwa permasalahan KLB lebih banyak disebabkan oleh karena bahaya mikroba daripada bahaya kimia. Apabila ditinjau dari jenis makanan yang berkontribusi sebagai penyebab KLB atau outbreaks, maka paling banyak makanan yang diolah di rumah tangga adalah penyebab keracunan pangan. Sementara pangan hasil olahan industri maupun industri jasa boga menempati peringkat kedua dengan kontribusi sebesar 27 dan 28%. Pangan jajanan juga berkontribusi cukup besar sebanyak 13%. Data di atas sedikit berbeda dengan data KLB atau outbreaks di Amerika Serikat yang terutama disebabkan oleh pangan retail, diikuti dengan pangan hasil olahan rumah tangga, dan sangat sedikit yang disebabkan oleh olahan industri. Di Amerika Serikat, data tahun 2010 menunjukkan bahwa virus adalah penyebab utama penyakit bawaan pangan yang berkontribusi sebesar 49%, sementara 40% oleh bakteri, bahaya kimia hanya berkontribusi sebesar 6%, parasit 1%, dan lain-lainnya sebesar 4%. Apa sajakah faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya KLB, keracunan pangan atau penyakit bawaan pangan di Amerika Serikat? Mari kita lihat data mereka menunjukkan bahwa penyimpanan pangan pada suhu yang tidak tepat adalah penyebab utama terjadinya KLB, diikuti dengan higiene personal yang buruk, kemudian peralatan yang terkontaminasi, ketidakcukupan pemasakan, serta pangan yang memang sudah tercemar dari sumbernya. Nah, berikutnya, keamanan pangan juga seringkali dinyatakan dalam kerugian ekonomi. Beban ekonomi dari keamanan pangan terjadi karena diperlukan dana untuk melakukan investigasi jika ada keracunan, biaya perawatan bagi yang sakit, apakah dia perlu rawat inap atau perlu obat jalan, serta kehilangan produktivitas karena tidak bisa bekerja, dan kehilangan dalam perdagangan, misalnya pada kejadian penolakan ekspor. Beberapa kajian menunjukkan kehilangan yang cukup besar dari segi beban ekonomi keamanan pangan. Ada beberapa kajian yang Anda bisa baca, beberapa referensi dari Amerika Serikat, Swedia, dan juga kajian di Indonesia. Salah satu komponen yang berkontribusi terhadap beban ekonomi keamanan pangan adalah penolakan produk-produk ekspor. Tabel ini menunjukkan penolakan ekspor pangan dari Indonesia oleh Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Jika kita lihat alasannya, maka terbanyak penolakan disebabkan oleh karena higiene yang buruk, diikuti dengan cemaran bakteri, penggunaan obat-obat hewan atau veteriner, residu pestisida, bahan tambahan pakan maupun pangan yang tidak sesuai, mikotoksin, serta adanya logam berat. Berikut adalah beberapa isu keamanan pangan terkini yang terjadi di dunia maupun di Indonesia yang berakibat pada masalah-masalah kesehatan maupun kehilangan perdagangan. Anda mungkin ingat pada tahun 2011 terjadi KLB besar Escherichia coli O104H4 dalam tauge fenugreek yang menyebabkan 4.000 orang sakit dan 50 diantaranya meninggal dunia. Di antara tahun 2017 dan 2018, Listeria monocytogenes di dalam sosis Poloni telah menyebabkan 1.000 orang sakit dan 200 orang meninggal dunia di Afrika Selatan. Pada tahun 2018 sampai dengan 2020, terdapat beberapa kasus penarikan produk jamur enoki yang diimpor dari
Korea Selatan karena tercemar Listeria monocytogenes. Penarikan ini terjadi baik di Australia, Indonesia, maupun Amerika Serikat, dan di Amerika Serikat telah menyebabkan 30 kasus dan 2 diantaranya berakhir dengan kematian. Anda juga masih ingat penyalahgunaan melamin yang ditambahkan dalam susu formula yang berakhir dengan kematian bayi dan juga penanganan hukum secara pidana karena dianggap sebagai suatu tindakan kriminal. Anda akan melihat beberapa permasalahan keamanan pangan yang sangat relevan untuk minyak sawit di Indonesia, misalnya dengan cemaran MCPD, ester, dan glicidil esternya, dan beberapa isu-isu yang bisa benar atau tidak, misalnya terkait dengan keberadaan cacing anisakis di dalam makrel yang dikalengkan. Dalam skala domestik, permasalahan keamanan pangan di Indonesia bisa disebabkan karena tingginya kontaminan atau cemaran pada bahan baku karena penanganan limbah yang tidak baik, yang kemudian menyulitkan penggunaan bahan baku ini untuk industri. Mikotoksin juga sering ditemukan pada beberapa produk karena penanganan pasca panen yang buruk, ketidakcukupan aplikasi sanitasi baik karena ketidakpedulian maupun karena ketidakhati-hatian, dan penggunaan bahan kimia ilegal yang tidak diperbolehkan dalam penanganan pangan, atau penggunaan bahan tambahan pangan yang diizinkan tetapi dalam jumlah yang berlebih. Dalam slide ini dan slide-slide berikutnya, kita akan membahas tentang sanitasi pangan. Sanitasi pangan adalah promosi kebersihan dan upaya untuk mencegah penyakit dengan cara memelihara kondisi saniter pangan, orang yang menangani pangan, peralatan, serta fasilitas di mana pangan itu diproduksi. Sanitasi pangan, intisarinya adalah melindungi pangan dari pencemaran, dan oleh karena itu semua fungsi-fungsi dan operasi dalam produksi pangan harus dilibatkan dalam program sanitasi. Prinsip-prinsip dalam sanitasi pangan terdiri dari dua. Yang pertama adalah pembersihan dan berikutnya adalah disinfeksi atau kadang-kadang juga disebut sebagai sanitasi. Pembersihan adalah penghilangan kotoran, baik sisa-sisa makanan maupun mikroorganisme, dari peralatan dan atau fasilitas pengolahan pangan. Yang kedua adalah disinfeksi atau sanitasi, yakni pembunuhan mikroorganisme vegetatif agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk membentuk spora dan mencemari pangan. Dalam industri pangan, maka sistem manajemen keamanan pangan terdiri dari beberapa tingkatan, yakni good manufacturing practices atau cara produksi pangan yang baik, kemudian standard sanitation operating procedures atau prosedur-prosedur operasi standar untuk sanitasi atau SSOP, serta hazard analysis critical control point. Pada umumnya, industri akan menerapkan sistem manajemen keamanan pangan yang paling sederhana, yakni GMP, sampai dengan HACCP, tergantung dari kemampuan dan juga peruntukan dari pangan tersebut. Apakah itu GMP atau Good Manufacturing Practices, atau dalam bahasa Indonesia sering dikenal sebagai cara produksi pangan yang baik? GMP adalah fondasi dari sistem manajemen keamanan pangan yang mendefinisikan persyaratan-persyaratan untuk bangunan dan lokasi, desain dan konstruksi serta sanitasi dari bangunan serta peralatan untuk produksi pangan, program sanitasi untuk pekerja, serta kontrol proses atau kendali proses. Sementara itu, SSOP atau Standard Sanitation Operating Procedures adalah prosedur-prosedur tertulis untuk operasi sanitasi di dalam suatu industri pangan. FDA di Amerika Serikat menyarankan setidaknya 8 area kunci yang harus disusun SSOP-nya, yakni prosedur yang menjamin keamanan pangan, kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan pangan, pencegahan pencemaran atau adulteration,
pencegahan kontaminasi silang, fasilitas untuk sanitasi, kesehatan pekerja, pelabelan dari senyawa toksik, serta pengendalian hama. Di tingkat sistem manajemen keamanan pangan yang lebih tinggi, maka industri dapat mengaplikasikan HACCP yang harus dibangun di atas GMP SSOP yang sudah baik. Prinsip HACCP terdiri dari 7, yakni analisa bahaya, penetapan Critical Control Point atau CCP, penetapan Critical Limits atau CL, penetapan sistem pemantauan, penetapan tindakan koreksi, penetapan sistem verifikasi, serta sistem dokumentasi. Jadi apa sajakah yang akan kita pelajari dalam ITP 322 selama 1 semester ini? Anda akan dibekali dengan pengetahuan mengenai bahaya, kotoran, biofilm, polutan dalam air, pembersihan dan sanitasi, bahan pembersih dan sanitizer, kemudian mikroorganisme indikator, desain saniter, proses kontrol, personal hygiene, sanitasi udara, pengendalian hama, serta penanganan air dan penanganan limbah dan SSOP yang dapat membangun pengetahuan tentang sanitasi dan keamanan yang dapat diaplikasikan untuk penjaminan keamanan pangan melalui pendekatan GMP, SSOP, dan HACCP untuk mencapai sasaran keamanan pangan. Demikianlah tadi materi pengantar ITP 322 Keamanan dan Sanitasi Pangan. Sekali lagi saya ingatkan Anda untuk mengunjungi Learning Management System IPB dan mempelajari materi yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.